pada akhirnya kita akan memasuki tema yang sangat krusial. Kita baru masuk ke inti dari percakapan kita, yaitu hubungan akrab. Nah, kita baru mau masuk di situ. Nah, dari ketertarikan interpersonal tadi, kemudian apa-apa yang mempengaruhi, apa-apa faktor-faktornya yang bisa membuat itu terjadi, kemudian membangun sebuah relasi. Dari membangun sebuah relasi akhirnya menuju kepada hubungan yang dekat atau hubungan yang akrab. Secara umum ada 3 hubungan yang akrab. Pertama, hubungan keluarga, jelas ya. Itu kebutuhan afiliasi paling tinggi ada di sana. Bayangin saja kalau kita lahir terus kita tidak mendapatkan keluarga, kemungkinan untuk bertahan hidup sangat kecil. Nah, kemudian hubungan akrab yang kedua ada hubungan persahabatan. Dan hubungan yang akrab ketiga ada hubungan romantik atau hubungan romantis. Nah, kita satu-satu dulu. Kita mulai dari hubungan keluarga. Nah, kalau hubungan keluarga itu hubungan akrab yang bertahan paling lama. Bahkan sepanjang hidup itu pasti orang, identitas kita pasti melekat terus bahwa kita dari keluarga A, kita dari keluarga B, orang tua kita namanya A, orang tua kita namanya B. Nah, makanya kenapa kemudian hubungan keluarga itu selalu dianggap hubungan yang akrab dan yang pertama dan yang paling lama. Hubungan keluarga itu hubungan pertama yang kita dapatkan. Absolutely pasti. Kita dilahirkan, dan disitulah, seketika itulah kita menjalin hubungan dengan keluarga. Bahkan jangankan dilahirkan, masih dalam kandungan. Hubungan keluarga yang mencakup kakak beradik, orang tua anak, suami istri, saudara-saudara, anak, mencakup semua itu. Dari hubungan keluarga ini juga kita mendapatkan attachment style atau gaya kelekatan dalam hubungan ini. Nah, apa itu attachment style? Apa itu gaya kelekatan? Gaya kelekatan itu akan berbicara tentang derajat keamanan yang dirasakan dalam suatu hubungan. Derajat keamanan yang dirasakan dalam suatu hubungan interpersonal. Nah, seperti itu. Seperti bagaimana? Seperti misalnya dalam attachment style itu ada 2 dasar yang diatur. Ada harga diri atau self-esteem dan ada kepercayaan interpersonal. Nah, di situ kita memperoleh kedua hal itu tergantung model kelekatan kita dengan keluarga. Nah, attachment style itu kita bisa lihat kalau di gambar itu bentuknya tanda tambah, kemudian ada cross di kedua sisinya. Nah, nanti kalau yang cross ini bagian untuk mengetahui tipe attachmentnya atau attachment stylenya dari individu-individu yang bersangkutan. Nah, jadi pada gambarnya itu di atas ada high trust, kemudian akan berlawanan di bawah ada low trust, dan di sebelah kiri ada low self esteem. Kemudian berseberangan di sebelah kanannya itu ada high self esteem. Nah, 4 atribut pokok ini kemudian akan membentuk 4 tipe attachment. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama itu ketika low self esteem tapi high trust. Nah, itu akan membentuk preoccupied. Nah, preoccupied di sini individu itu akan
tipenya dia punya pandangan-pandangan negatif terhadap dirinya sendiri. Nah, tapi dia masih punya harapan untuk diterima dan dicintai oleh orang lain gitu. Nah, individu seperti ini masih berusaha dan sering berusaha eh, untuk membuat hubungan dengan orang lain. Akan tetapi, sejujurnya dalam hati mereka sendiri itu mereka takut untuk ditolak kayak gitu. Nah, kemudian kita pindah di sisi seberangnya tuh. Ketika high trustnya tinggi tapi high self esteemnya juga bagus. Jadi sama-sama tinggi, trustnya tinggi, self esteemnya juga tinggi. Nah, itu akan membentuk satu tipe yang namanya secure. Nah, tipe secure ini dianggap tipe yang paling sempurna. Nah, kenapa? Karena di secure ini individu itu akan memiliki kepercayaan dan harga diri yang tinggi. Pokoknya mantap dia. Karena dengan itu, dengan kepercayaan diri yang tinggi, harga diri tinggi, dia dia kemudian akan memiliki pandangan yang positif terhadap dirinya maupun orang lain gitu. Nah, makanya individu pada pada tipe ini, pada tipe secure itu mampu membuat hubungan interpersonal berdasarkan rasa saling percaya satu sama lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di bawah. Gimana kalau justru self esteemnya rendah dan trustnya juga rendah? Nah, itu akan membentuk satu tipe yang namanya fearful avoidant. Nah, tipe ini individunya itu sudah punya pandangan negatif terhadap dirinya dan juga tentunya terhadap orang lain. Dua. Nah, makanya mereka betul-betul menghindari yang namanya penolakan gitu. Dengan cara dia menghindari hubungan dekat dengan orang lain. Nah, jadi dia takut ditolak. Caranya untuk menghindari penolakan itu, ya sudahlah, nggak usah bergaul kayak gitu. Jadi dia sudah menolak sebelum ditolak gitu loh. Nah, orang tipe kayak begini itu sebelum ditolak dia memang sudah menghindar dari satu hubungan interpersonal seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir paling sudut eh, itu ada self esteemnya tinggi tapi trustnya rendah. Nah, itu akan menghadirkan tipe dismissing avoidant. Nah, individu yang punya eh, pada tipe ini itu individu yang memiliki karakter yang positif dalam memandang dirinya sendiri gitu. Dia dia akan merasa berharga, kemudian mandiri dan merasa pantas untuk eh, diterima. Mereka merasa pantas mendapat atau membuat hubungan dekat dengan orang lain. Seperti itu. Nah, namun ya kadang-kadang mereka sendiri yang menolak hubungan yang tulus atau apa adanya. Seperti itu. Karena kalau orang di tipe ini banyak yang orang yang di tipe seperti ini itu dia lebih lebih mengharapkan orang lain itu lebih rendah dari dia, rendah dari dirinya sendiri itu. Kayak gitu. Jadi dia 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 pokoknya harus yang lebih tinggi begitu. Dia akan menolak atau menghindari pertemanan-pertemanan ketika ada temannya yang jauh lebih harga dirinya setara atau sama tinggi atau lebih tinggi daripada si individu ini gitu. Nah, makanya kalau di tipe ini masih tetap digolongkan dalam
sisi negatif ya, walaupun sebenarnya dia punya harga diri yang tinggi gitu. Dia memandang dirinya positif, tapi trust-nya rendah gitu ke orang lain. Kalian Halnya. bisa pelajari diri kalian sendiri, kalian kira-kira ada di posisi mana tuh. Nah, setelah hubungan keluarga, ada hubungan akrab yang kedua, yang secara umum di situ ada hubungan persahabatan. Nah, hubungan persahabatan ini juga sama pentingnya ya dengan hubungan akrab yang lain. Karena kenapa? Eh, Hubungan persahabatan atau pertemanan ini adalah hubungan interpersonal yang didapatkan dari atau di luar dari keluarga, hubungan keluarga kita begitu. Dan ini didapatkan ketika kita sudah mulai berkembang menjadi anak-anak, mulai berteman, lingkungan sosial kita makin luas, otomatis juga makin banyak teman kayak begitu. Nah, di sini eh, banyak hal yang terjadi ya, terutama kalau kalian eh, belajar di perkembangan di usia-usia remaja itu hubungan-hubungan pertemanan itu sangat sangat perannya sangat krusial ya, model-model peer group dan segala macam sangat krusial. Nah, jadi kalau secara definisi ditanya misalnya apa persahabatan, apa persahabatan itu, apa pertemanan itu. Nah, persahabatan sendiri itu adalah hubungan di mana dua orang atau lebih menghabiskan banyak waktu bersama. Mereka saling berinteraksi, saling berbagi situasi, dan saling apa? Memberikan dukungan secara emosional, saling berbagi share reality modelnya ya, saling berbagi realita. Kamu sedih, oke cerita ke saya. Atau kamu sedih, ya saya juga sedih. Ayo jalan bareng segala. Nah, itulah hubungan persahabatan dan tentu saja makin dewasa, makin besar seorang anak, makin luas lingkungan sosialnya, itu juga kemungkinan untuk menambah dan membentuk hubungan pertemanan baru makin sangat memungkinkan. Nah, dalam pertemanan atau persahabatan tidak lepas juga ya, ini tidak lepas juga dari faktor-faktor ketertarikan interpersonal yang tadi yang sudah dijelaskan. Misalnya ada kesamaan di sana, bahkan beberapa beberapa tokoh mengatakan bahwa bangunan dasar dari pertemanan itu adalah kesamaan, similaritas. Itu bagi beberapa tokoh itu menjadi faktor penting dalam membangun sebuah hubungan pertemanan. Hubungan pertemanan sampai di situ, kemudian kita melangkah ke hubungan yang ketiga nih. Hubungan yang ketiga itu ya yang paling biasanya paling banyak disukai oleh anak muda ya. Itu hubungan romantis. Nah, hubungan romantis ini sama dengan yang terjadi pada ketertarikan dalam hubungan persahabatan atau hubungan pertemanan. Dalam ketertarikan romantis atau cinta ini dipengaruhi lebih kepada faktor-faktor seperti kedekatan, yang physical attraction tadi, penampilan, ada juga kesamaan, sama sama dengan yang tadi yang sebelumnya kita sudah belajar untuk faktor-faktornya. Nah, kemudian kalau diminta untuk mendefinisikan cinta atau hubungan romantis, aduh, bukan susah, tapi ada banyak definisi soal itu. Saya cuma bisa bilang bahwa definisi cinta ya sebanyak orang yang mendefinisikan cinta itu sendiri. Masing-masing dari kita mendefinisikan cinta itu bagaimana, dan ada banyak definisi. Tapi kalau diminta untuk mengambil satu definisi umum, definisi general buat
buat kelas kita ini ya, oke, kita menganggap cinta itu sebagai kombinasi dari emosi, kognisi, bahkan perilaku yang seringkali memainkan peran vital dalam hubungan, terutama hubungan intim. Dalam hubungan intim itu paling sering sifatnya continuous di situ, hubungan romantis cinta itu. Nah, dalam hubungan romantis kita di dalamnya juga itu ada atau meliputi terkait hal-hal soal ketertarikan seksual ya, dari orientasi kita sampai perilaku seksual kita gitu, juga menjadi bahasan dari hubungan romantis ini, kayak uh, sampai adanya keinginan akan keinginan dari diri kita akan adanya penerimaan total, penerimaan sepenuhnya oleh pasangan kita. Nah, kayak gitu. Kalau dalam cinta itu kayak begitu. Apalagi dalam hubungan intim, penerimaan total menjamin keberlangsungan hubungan romantis. Nah, kalau berbicara soal jenis-jenis cinta, kalau kalian pernah baca, sangat populer sekali dari teorinya Steinberg, triangulasi cinta. Dari teorinya itu memang disebutkan cuma ada 3 ya, dari intimacy, dari passion, sampai ke komitmen itu tidak disebutkan, tapi dari situ kombinasi-kombinasi dari ketiga itu bisa dibuat menjadi jenis-jenis cinta. Walaupun tokoh-tokoh lain banyak juga memaparkan jenis-jenis cinta. Sigmund Freud ya, ada Sigmund Freud memaparkan jenis-jenis cinta. Kalau Eric Fromm juga lebih-lebih. Kalau kalian tertarik, cari bukunya The Art of Love. Nah, itu Eric Fromm. Lengkap di situ kalau soal cinta tuh jenis-jenisnya. Nah, tapi kalau di sini saya cuma berikan sedikit saja ke kalian. Kita ambil dari triangulasinya Steinberg ya, triangulasi cintanya Steinberg, di mana ada intimacy, kemudian ada passion, kemudian ada komitmen, kayak gitu. Ya kalau mengacu pada model triangularnya Steinberg ya, segitiga cintanya itu kan ada passion, ada intimacy, ada komitmen di sana. Model segitiga, setiap sudutnya ada ditempatin sama uh, passion itu, intimacy, kemudian komitmen. Nah, dan masing-masing integrasi dari dua atribut ini itu akan membentuk satu jenis aspek cinta ya, satu model cinta ya. Misalnya apa? Misalnya romantic love. Romantic love itu kan eh, gabungan dari passion sama intimacy gitu. Jadi ada, kalau dalam romantic love itu adanya keinginan yang kuat untuk eh, bersatu gitu atau bersama dengan orang lain. Nah, itu akan berhubungan dengan karena emosi itu. Ada emosi yang main di sana, kemudian ketertarikan, dan ada hubungan yang intensif di sana. Hubungan yang intens di sana, yang dalam gitu. Nah, terus kalau kita lihat, kalau misalnya passion berintegrasi dengan komitmen, dia akan menghadirkan model Focus Love gitu. Gabungan antara passion dan komitmen. Nah, Focus Love sendiri kemudian sering dikatakan hubungan yang berisikan ya komitmen saja, kesetiaan saja gitu. Karena ada passion di sana.
tapi tidak ada waktu untuk mengembangkan intimasinya mereka. Karena yang namanya Vatus Love itu hanya integrasi passion dan komitmen saja. Nah, kemudian kalau kita melihat integrasi antara intimacy dengan komitmen di sana, itu akan menghadirkan model companionate love. Companionate love ini gabungan antara intimasi dan komitmen. Di sana ada komitmen jangka panjang seperti pernikahan ya. Nah, kalau model seperti ini tuh bisa dilihat seperti bentuk kasih sayang yang ditemukan eh, kayak teman dekat atau kekasih gitu. Nah, penekanannya sebenarnya lebih pada ke trust atau kepercayaan. Kemudian selain trust ada care juga di sana, ada respect juga di sana, ada friendship dan tentunya komitmen jangka panjang. Nah, ditandai oleh adanya kemauan untuk membuka diri itu. Terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupin. Dan berbagi perasaan, share reality di sana saat menjalin relasi itu. Ada nggak keseluruhannya gitu misalnya. Itu kan tadi cuman integrasi dari dua atribut saja di antara sisinya kan. Nah, kalau misalnya semuanya ada nggak? Ada, itulah yang sempurna sebenarnya. Nah, namanya consummate love. Ketika intimacy, passion, dan komitmen, nah ketika ketiga atribut ini bergabung, nah itu biasanya disebut a complete love. Nah, selalu diafiliasikan dengan istilah ideal love gitu. Ketika semuanya bergabung tuh sudah ada intimacy, sudah ada komitmen dan sudah ada passion. Nah, kira-kira seperti itu. Hubungan akrab tuh yang tadi.